Oke, ya mari kita mulai. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Muhammad Yusuf dan teman saya, Michael Mikael Peter Bukan. akan mempresentasikan tentang mengelola persediaan bahan baku untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen Ibu Elpina O dan P. Damani SEMN. Untuk selanjutnya, teman saya akan membawakan presentasi yang pertama. Ya, silakan Saudara Michael. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Saya akan mulai dari yang pertama, konsep dasar bahan baku ya. Ada dua pilihan dari konsep bahan baku. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, biaya bahan baku. Oke, saya akan jelaskan apa itu bahan baku. Bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan merupakan bahan utama dalam proses pembuatan produk. Jadi contoh di bahan baku ini adalah kita buat sebagai keripik singkong. Jadi di keripik singkong ini dia memakai biaya bahan baku. Apa itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku itu adalah harga pokok bahan baku yang dipakai atau dikorbankan dalam proses produksi untuk memperoleh produk jadi atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap olah. Oke, selanjutnya unsur biaya yang membentuk bahan baku ada dua. Yang pertama, bahan yang membentuk menyeluruh produk jadi. Yang kedua, diperoleh dari pembelian lokal, import, atau pengolahan kita sendiri. Oke, selanjutnya sistem pembelian bahan baku. Di sini sistem pembelian bahan baku itu ada tiga. Ada dua. Sorry. Yang pertama, melibatkan bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Yang kedua, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Jadi di yang kedua ini ada 4 dia pilihan. Dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Yang kedua, surat order pembelian. Yang ketiga, laporan penerimaan barang. Yang keempat, faktur dari penjual. Saya akan sedikit jelaskan ada 4 ini artinya. Yang pertama, surat permintaan pembelian itu adalah formulir yang diisi oleh bagian gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam suatu permintaan surat. Yang kedua, surat order pembelian adalah untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang ketiga, laporan penerimaan barang. Fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang keempat, faktur dari penjual itu sebagai dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak si penjual sebagai tagihan atas surat transaksi yang telah terjadi. Baik, selanjutnya di sini juga ada biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Ada 3. Yang pertama, harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya pembelian, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku yang siap diolah. Yang kedua, potongan tunai atau cash discount. Yang ketiga, biaya angkut.
Ini sedikit saya akan jelaskan di mana ada potongan tunai atau cash diskon atau biaya angkut. Potongan tunai itu adalah pengeluaran atau expenditure untuk memindahkan barang dari gudang penjual ke gudang si pembeli. Yang kedua ini ada juga biaya angkut, itu adalah potongan harga yang diberikan jika pelanggan membayar tagihan Anda dalam jangka waktu yang tertentu. Baik, selanjutnya. Di sini juga ada unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Suatu perusahaan membuat tarif pembebanan biaya pembelian untuk dibebankan bahan baku yang beli dengan cara ada 3. Yang pertama, jumlah biaya tiap bagian transaksi pembelian bahan baku diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian dan ditaksir berapa suatu jumlahnya dalam satu anggaran. Yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian dengan membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Oke, selanjutnya. Di sini juga ada yang namanya jurnal pembebanan biaya pembelian kepada harga pokok bahan baku atas dasar tarif tersebut. Di sini kita lihat ya, ada 2 dia. Yang pertama itu persediaan. Yang kedua itu ada debit. Jadi di debit ini juga ada biaya bagian pembelian yang dibebankan, biaya bagian penerimaan yang dibebankan. Yang ketiga, biaya bagian gudang yang dibebankan, biaya bagian akuntansi persediaan yang dibebankan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Muhammad Yusuf, silakan. Ya, baik. Sedikit tadi saya ralat. Untuk jurnal pembebanan biaya pembelian pada harga pokok bahan baku atas dasar tarif, yakni di bagian debit ada persediaan, kemudian di bagian kredit adalah biaya bagian pembelian yang dibebankan, kemudian biaya bagian penerimaan yang dibebankan, terus biaya bagian gudang yang dibebankan, dan terakhir biaya bagian akuntansi persediaan yang dibebankan. Nah, di sini metode menentukan harga pokok bahan baku. Harga pokok persediaan bahan baku adalah meliputi seluruh biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut pada tempat dan keadaan yang siap olah menjadi produk jadi. Nah, yang termasuk harga pokok bahan baku yang dibeli adalah yang pertama harga faktur. Harga faktur ini maksudnya adalah jumlah total harga yang tertera di dalam faktur pembelian. Yang kedua, ada biaya angkutan. Nah, biaya angkutan ini adalah biaya yang ditetapkan untuk mengangkut bahan baku dari tempat pemasok ke tempat proses pengolahan. Nah, kemudian yang ketiga ada biaya-biaya lain yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkannya, seperti ada biaya pemesanan. Misalnya kita sudah pesan di awal kepada pemasok, nah mereka telah mengenakan biaya pemesanan. Dan selain itu juga ada biaya asuransi. Ya, bisa saja bahan yang kita pesan atau order melalui pemasok dikenakan asuransi.
Untuk menghitung biaya angkut atau alokasi biaya angkut, bisa kita tetapkan yang pertama atas dasar perbandingan kuantitas jenis bahan baku yang dibeli. Yang kedua, dapat dihitung atas dasar perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Atau yang ketiga, ada atas dasar tarif yang sudah ditentukan di muka oleh perusahaan. Nah, untuk yang ketiga ini, dasar tarif, perusahaan sudah menghitung dari awal dan sudah ditetapkan, sehingga setiap kita melakukan order atau pemesanan, mereka sudah menetapkan biaya angkut sebesar sekian, ataupun sudah ditetapkan dari awal. Baik, kita lihat contoh untuk biaya angkut atas dasar perbandingan kuantitas jenis bahan baku yang dibeli sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat contoh perusahaan PT Cemerlang membeli 2 jenis bahan baku, yaitu bahan A dengan kuantitas 6.000 kg dan harga satuan Rp2.000 dengan total harga Rp12 juta. Kemudian bahan B dengan kuantitas 4.000 kg dan harga satuan Rp2.500 dengan total harga Rp10 juta. Total kuantitas bahan A dan bahan B adalah 10.000 kg. Sedangkan total jumlah harga pembelian sebesar Rp22 juta. Nah, sementara biaya angkut yang harus dibayar untuk kedua bahan tersebut adalah berjumlah Rp500.000. Nah, dari sini dapat kita hitung biaya angkut tiap jenis bahan. Untuk bahan A, karena kita pakai perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku, maka perhitungannya kuantitas bahan A, yakni sejumlah 6.000 kg dibagi total kuantitas sejumlah 10.000 kg dikalikan biaya angkut, itu 500.000, hasilnya adalah Rp300.000. Nah, biaya angkut untuk bahan A per kilogramnya, jumlah biaya angkut bahan A, yakni Rp300.000 dibagi total jumlah kuantitas bahan A, yaitu 6.000 kg, hasilnya adalah Rp50 per kilogramnya untuk bahan A. Sementara untuk bahan B, total kuantitas bahan B 4.000 kg dibagi total bahan A bahan B 10.000 kg dikali biaya angkut Rp500.000, hasilnya adalah Rp200.000. Kemudian biaya angkut bahan B per kilogramnya adalah biaya angkut bahan B Rp200.000 dibagi total kuantitas bahan B 4.000 kg, hasilnya adalah Rp50 juga. Nah, dari sini dapat kita hitung harga bahan baku per kilogram dari kedua bahan tersebut. Ini bahan A, harga bahan baku sebesar Rp2.000 ditambah biaya angkut per kilo Rp50, hasilnya adalah Rp2.050. Kemudian bahan B dengan satuan 2.500 ditambah biaya angkut Rp50, hasilnya adalah Rp2.550. Baik, kita masuk ke contoh alokasi biaya angkutan atas dasar perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Sebagai contoh, perusahaan PT Wisnu membeli 2 jenis bahan baku sebagai berikut, yakni bahan A dengan kuantitas 5.000 kg dengan harga satuan Rp3.000, total harga Rp15 juta. Dan bahan B
dengan kuantitas 10.000 kilogram dengan harga satuan Rp2.500, total harga Rp25 juta. Kemudian total kuantitas bahan A dan bahan B adalah 5.000 ditambah 10.000 kilogram, hasilnya 15.000 kilogram. Dan total harga bahan A dan bahan B adalah Rp15 juta ditambah Rp25 juta, hasilnya adalah Rp40 juta. Dengan biaya angkutan yang harus dibayar untuk kedua bahan tersebut berjumlah Rp750.000. Dari sini kita menghitung alokasi biaya angkut tiap jenis bahan sebagai berikut. Untuk bahan A, total harga bahan A yakni Rp15 juta dibagi total harga bahan A bahan B, yakni sejumlah Rp40 juta dikalikan biaya angkut sebesar Rp750.000, hasilnya adalah Rp281.250. Nah, untuk menghitung biaya angkut bahan A per kilogramnya, jumlah biaya angkut bahan A Rp281.250 dibagi total kuantitas bahan A yaitu 5.000 kilogram, hasilnya adalah Rp56,25. Kemudian untuk bahan B, jumlah harga bahan B yaitu Rp25 juta dibagi total jumlah harga bahan A bahan B yaitu Rp40 juta dikali biaya angkut Rp750.000, hasilnya adalah Rp468.750 untuk biaya angkut bahan B. Nah, biaya angkut bahan B per kilogramnya dapat kita hitung sebagai berikut, yaitu Rp468.750 dibagi kuantitas bahan B 10.000 kilogram, hasilnya adalah 46,875 atau dengan kata lain 2 desimalnya Rp46,88. Nah, dari situ dapat kita hitung harga bahan baku per kilogram kedua bahan tersebut sebagai berikut, yakni bahan A harga satuan Rp3.000 ditambah biaya angkut per kilogramnya Rp56,25, hasilnya adalah Rp3.056,25. Dan untuk bahan B, harga satuan bahan B Rp2.500 ditambah biaya angkut per kilogram bahan B Rp46,875 atau 2 desimalnya Rp46,88, hasilnya adalah Rp2.546,88. Nah, untuk perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku itu ada dua, yakni yang pertama, biaya angkut diberlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, metode yang digunakan untuk perlakuan biaya angkut seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli, kemudian perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, dan yang ketiga bahan baku yang dibebankan atas dasar tarif yang telah ditentukan di muka oleh perusahaan. Itu tadi sudah kita jelaskan di pertama. Nah, yang kedua, perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku adalah biaya angkut diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Artinya, diperkirakan jumlah biaya angkut selama setahun dan jumlah itu dimasukkan dalam total taksiran biaya overhead pabrik dalam mencari tarif biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya, untuk penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, kita ada
5 metode. Yang pertama, ada namanya metode identifikasi khusus. Nah, pada metode identifikasi khusus ini, setiap bahan atau setiap jenis bahan yang ada di gudang diberi tanda tentang berapa harga bahan baku tersebut dibeli. Nah, sehingga dapat diketahui harga pokok bahan baku yang dipakai dengan melihat tanda khusus yang sudah kita buat tadi. Nah, itu dia metode identifikasi khusus. Nah, kemudian yang kedua ada metode namanya MPKP atau FIFO atau panjangannya MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Dalam bahasa Inggrisnya first in, first out. Artinya, harga pokok satuan bahan baku yang pertama masuk ke dalam gudang, maka harga tersebut itulah yang dipakai untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Nah, kemudian ada kebalikannya, ada metode yang ketiga, metode masuk terakhir, keluar pertama, atau last in first out, MTKP LIFO. Ya. MTKP atau masuk terakhir keluar pertama itu adalah bahan baku yang terakhir masuk ke persediaan gudang, maka harga pokok bahan baku yang terakhir itu dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Jadi dia kebalikan dari MPKP. Yang tadi barang yang pertama masuk, nah itu ditentukan sebagai harga pokok bahan baku. Nah ini MTKP, barang yang terakhir masuk, itulah ditentukan untuk menentukan harga pokok yang pertama kali. Kemudian ada metode yang keempat, metode rata-rata bergerak, di mana harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Nah, lantas yang terakhir ada metode biaya standar, yakni harga standar yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Baik, kita masuk ke masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku. Itu ada 3. Yang pertama ada masalah sisa bahan atau scrap. Sisa bahan adalah bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaannya. Biasanya masalah akuntansinya adalah perlakuan terhadap hasil penjualan sisa bahan. Antara lain, hasil penjualan dilakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan. Yang kedua, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian ada yang kedua, produk rusak. Masalah lain yang berhubungan dengan bahan baku yang kedua adalah produk rusak atau spoiled goods, di mana produk rusak ini adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, perlakuan akuntansinya tergantung kepada apa penyebab terjadinya. Ada 2 biasanya yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi karena sulitnya mengerjakan pesanan tertentu atau sebab luar biasa lain diperlakukan sebagai penambah harga pokok produk yang baik. Dan
Jika laku dijual, maka hasil penjualan sebagai pengurang harga pokok pesanan tersebut. Itu dia perlakuan akuntansi yang pertama. Yang kedua, perlakuannya yaitu terjadinya karena hal yang normal pada proses produksi. Maka kerugiannya dibebankan kepada seluruh produk. Nah, itu tadi tentang masalah produk rusak. Kemudian yang ketiga ada produk cacat atau defective goods. Maksudnya adalah produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, maka produk tersebut secara ekonomi dapat digunakan lagi untuk menjadi produk jadi. Nah, perlakuan akuntansinya mirip dengan produk rusak. Ya. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon kritik dan saran pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Saya Muhammad Yusuf dan teman saya, Mikael Putar. mohon undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.